Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Nah, ketemu kembali bersama Sendra di acara ngobrol bareng tokoh inspiratif Muslim Indonesia. Biasanya kita ngobrol dengan tokoh ekonomi syariah, dengan artis Muslim, dengan qori'ah internasional, dengan hafiz Indonesia, dengan pengacara Muslim, dengan saudagar Muslim. Pokoknya kita ngobrol terus inspiratif. Nah, Ustadz, sekali-kali ngobrol dong Ustadz dengan petualang Muslim Indonesia. Nah, hari ini kita ngobrol dengan petualang Muslim Indonesia yang luar biasa, masih muda, wah dahsyat. Nah, luar biasa. Sahabat penasaran kan? Kira-kira siapa tokoh petualang Muslim yang akan kita ajak ngobrol kali ini? Nah, beliau adalah Ustadz Tengku Muhammad Ali. Wah, masih muda. Beliau lahir di Jakarta 19 Maret 1976. Wah, 76. Mirip-mirip dengan Ustadz Endra lah. Wah, beda-beda 1 tahun nih. Beliau merupakan ketua asosiasi My Halal Trip Indonesia. Wah, keren, keren, keren. Beliau juga merupakan direktur utama Baitullah Barokah Tour dan Travel. Wah, beliau merupakan kabid sosial dan keagamaan Harley Davidson Jakarta Pusat. Wah, nggak kalah pentingnya nih, sahabat sekalian. Beliau sudah menjelajahi hampir 40 negara dan 3 benua. Wah, kita teringat dengan sosok petualang Muslim kita Ibnu Battuta yang sudah menjelajahi yaitu 44 negara, 117 kilometer di 3 benua. Wah, keren, keren, top. Nah, kita akan sapa tokoh kita di hari ini, tokoh petualang Muslim kita, Ustadz Tengku Muhammad Ali. Assalamualaikum, Ustadz Tengku Muhammad Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Khalid, kangen sekali nih Apa saya. kabar? Sehat ya? Lama kita nggak jumpa ya. Sehat, alhamdulillah. Terakhir kita Lama traveling, kita nggak jumpa. terakhir kita traveling ke 3 negara ya. Iya. Negara. Jangan pernah takut datang ke Masjidil Aqsa. Itu slogan saya. Waduh, Ustaz Endra ikut travelnya Ustaz Ali menjelajahi beberapa negara, luar biasa. Ustaz Ali ini luar biasa. Nah, Ustaz Ali, Masya Allah. ada banyak masyarakat bertanya sama Ustaz Ali, apa aktivitas Ustaz Ali saat ini, terutama di bidang traveling ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah juga kepada sahabat saya, juga salawat dan salam kepada baginda Rasulullah dan sahabat saya khususnya nih yang sudah lama tidak ketemu, pejuang Aqsa. Ini Masya Allah ya. Pejuang Aqsa. Saya selalu ingat Ustadz Hendra ini semangat sekali ketika kita menjelajahi buminya para nabi ya Pak Ustadz Hendra. Alhamdulillah dengan ketemu Ustadz Hendra juga saya terinspirasi melihat Ustadz Hendra yang begitu banyak ketemu dengan tokoh-tokoh dan juga berbicara. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita saling ingat mengingatkan nih Ustadz untuk berjuang di agama. Dan alhamdulillah kegiatan saya saat ini memang dengan fase dari pandemi COVID-19 ini, khususnya di petualangan memang agak terhenti ya Ustadz Hendra. Tapi bukan berarti kita terhenti, harus berhenti. Yang penting semangat tetap harus Ustadz. Ini yang kita tidak punya dari semua orang. Ketika dalam sebuah ekonomi agak berkurang, jangan pernah runtuh dengan semangat. Ini penting yang saya sampaikan. Alhamdulillah kegiatan kami sekarang, kita banyak ketemu dengan pengusaha-pengusaha, teman-teman tokoh juga. Kemarin juga bicara dengan Sandiaga Uno di Zoom juga ya, untuk masalah wisata halal kita kembangkan kembali. Karena Indonesia ini potensial sekali, orang yang berjalan di mukanya buminya Allah ini, di muka buminya Allah ini dibolehkan Ustaz, usiru fil ard. Tapi perjalanan yang syar'i gitu. Yang penting kan, cara makanan, cara semua, sholat, ibadah, ada yang mengingatkan. Bukan cuma happy-happy jalan, tapi tidak ada bawa hasil. Ini yang saya bicarakan. Nah, pertama, kalau bicara kegiatan saya sekarang, saya selalu teringat dengan Imam Syafi'i berkata, pergilah jauh, silakan kita berpergian jauh. Tapi bawalah 5 hikmah dalam berpergian. Ini khususnya untuk anak-anak muda Ustaz. Siapapun yang berpetualang, apalagi Ibnu Battuta yang Ustaz bilang, oh itu petualang hebat itu. Dan alhamdulillah juga saya ambil ilmu dari Imam Syafi'i, berpetualanglah jauh, kamu akan mendapatkan 5 hikmah. Pertama, mendapatkan ilmu pasti. Itu yang saya selalu bawa. Yang kedua adalah mendatangkan rezeki. Kalau kita datang Ustadz ya, lagi menjelajahi bumi, kita dapat ilmu banyak ya, dari tour leader, dari guide, dari warga,
Dan kita ketemu dengan orang-orang hebat, Ustaz. Alhamdulillah kita diizinkan bisa ketemu dengan imam-imam masjid waktu kita berjalan. Dan juga kita bisa bertukarnya budaya, Ustaz. Oh, ternyata di satu negara nih yang tidak ada di negara kita, gitu, Ustaz. Nah, dan juga kita bertemu dengan keanekaragaman kultur makanan yang kita juga berbeda-beda. Nah, ini yang selalu saya bawa ke teman-teman kalau mau berpetualang, diniatkan satu karena Allah untuk mengambil hikmah. Yang kedua pasti ada ilmu dari 5 tadi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Itu, Ustaz. Wah, keren, top banget, luar biasa. Wah, ada banyak ilmu untuk kita semua ini. Wah, Ustadz Ali ini karena COVID aja nih. Biasa kalau nggak COVID, beliau sudah berada di mana? Kadang-kadang sibuk luar biasa. Kadang-kadang sudah ada di Mekah, sudah ada di Aqsa, sudah ada di Yordan, sudah ada di Mesir. Wah, nggak pernah ada di Indonesia. Ini kebetulan karena COVID, maka kita undang beliau untuk ngobrol mengenai petualang Muslim ini. Nah, Ustadz Ali, yang kedua, masyarakat juga bertanya, kapan Ustadz Ali mulai tertarik melakukan traveling ini atau kemudian berpetualang ini kira-kira Ustadz Ali? Saya terinspirasi ketika belajar dari sebuah hadis ya Ustadz. Ternyata kita berpergian itu boleh asal dengan tadi saya bilang secara syar'inya kita menjalani aturannya ya dengan berdoa dan lain sebagainya, mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah. Ini terinspirasi waktu saya masih muda, Ustaz. Jujur, begitu saya SMP kelas 3, Ustaz, waktu belajar juga ilmu agama sampai naik ke jenjang sekolah menengah atas gitu ya. Kalau sekarang SMA gitu. Nah, itu saya terinspirasi pengen keluar negeri dari dulu. Karena keterbatasan dana dari orang tua dan nggak ngerti link mau sekolah di mana, Ustaz. Terinspirasi mau ke Madinah, mau ke Mekah, tapi nggak tahu linknya itu kemana. Karena saya kan hanya anak orang yang tinggal di kota, tapi di kampung, Ustaz, yang nggak ngerti lingkungan terbatas. Jadi hanya dulu kalau melihat itu, di kepala saya pengen ke Masjidil Haram udah. Sampai terinspirasi, Ustaz, dulu waktu usia saya baru lulus ya antara 18-19, sampai mau main sepeda itu, Pak Ustaz, ke Masjidil Aqsa atau ke Masjidil Haram pilihan saya. Bahkan saya rubah jalan-jalan itu, banyak jalan menuju Roma. Saya rubah banyak jalan menuju ke Baitullah dulu. Wow. Itu slogan yang dulu saya bawa. Keren luar biasa, merubah paradigma masyarakat ke Roma menjadi ke Baitullah. Wah. Di umur berapa Ustadz kalau boleh tahu Ustadz pertama sekali mengunjungi Baitullah? Alhamdulillah Allah izinkan ketika itu lagi saya semester 2, Ustadz. Semester 2 artinya masih muda banget ya? Masih muda banget, masih kuliah, masih muda banget ya. Jadi luar biasa ya. Itu qadarullah, itu rezeki betul, Ustadz. Permintaan saya itu jujur mau ke Baitullah itu dari boleh dikatakan SMP kelas 3, Ustadz. Itu saya kalau ngomong ini bisa meneteskan air mata. Karena saya hanya bisa berdoa untuk ke Baitullah. Tidak ada cara lain secara materi itu tidak ada, Ustadz. Sampai ada sebuah doa walaupun itu bukan hadis tapi ada ya guru yang ngajarin Allah mabalik nama kahwal Madinah wal Arafah warjunah dan mabrur wardoan nama firlana dan itu doa terus saya ulang setiap sholat, Ustaz, tidak pernah lepas. Sampai kalau ngeliat gambar Ustaz di depannya ada Baitullah, aduh mata tuh udah nggak kuat, Ustaz. Nah, alhamdulillah dengan doa qadarullah lagi libur semester kuliah itu ketemu temen. Dan tiba-tiba orang tuanya tuh ngajak umroh, Ustaz. Masya Allah, bayangin. 10 tahun saya berdoa minta ke Baitullah, dikodarkan bisa berangkat ke Baitullah tanpa keluar uang kalau Allah izinkan. Luar biasa. Nah, itulah terinspirasi saya sehingga sampai sekarang, Ustaz. Artinya jangan pernah berhenti bermimpi. Allah itu sesuai dengan mimpi-mimpi kita. Wah, keren. Betul. Ini anak-anak muda yang hari ini takut bermimpi. Mimpi itu gratis kok, nggak bayar. Ya, jadi minta pada Allah. Artinya untuk bisa traveling, untuk bisa sampai ke Mekah, Madinah, itu bukan karena faktor uang, karena Allah mengizinkannya. Keren, belajar dari Ustadz Ali, minta doa, minta izin kepada Allah. Wah, Ustadz Ali, pertanyaan Ustadz Ali, apa kiat sukses melakukan traveling, Ustadz Ali? Kalau boleh tahu. Kiat sukses kalau saya selalu, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh, itu prinsip saya. Bahkan saya selalu bilang dengan kondisi sekarang, kita bersyukur dengan Allah memberikan spirit ke kita. Masih bisa bertawakal kepada Allah dan punya semangat. Ketika banyak manusia patah arang, ketika bisnis ini mulai apa? Mulai goyang, Ustaz.
Maaf, kalau Ustadz lihat background saya ini sepeda Barakah, Ustadz. Kita bisa lihat momen. Momen apa yang lagi tren ini? Anak muda saya harapkan seperti itu. Jangan bergantung dengan hanya handphone, yang akhirnya tujuannya di dunia game yang membuang waktu. Ini kalau nggak kita ajarkan anak-anak muda ini punya semangat, ini nggak akan bisa, Ustadz. Jadi anak-anak muda ini memang saya setuju sekali dengan Ustadz, pernah kita ngobrol. Apa yang bisa kita inspirasikan untuk anak-anak? Jadi kalau anak-anak ini kita bisa bangkitkan semangat Islamnya, para penghafal Quran banyak, ya cinta Islam banyak, masuk ke masjid sudah banyak. Makanya boleh dikatakan dulu ada Perdana Menteri dari Israel, karena kita sering ke sana ya Ustadz ya, itu dia khawatir dengan Indonesia atau khususnya umat Islam yang sholat subuhnya nanti kalau sudah banyak seperti sholat Jumat. Ini yang dia khawatirkan. Jadi pasti kalau untuk berangkat kemanapun, Ustaz, mau usaha apapun, sama seperti saya pergi ke negara manapun, pasti tawakal kepada Allah. Ambil 5 hikmah yang dibawa tadi, seperti Imam Syafi'i bawa. Itu yang menjadikan saya pasti ada ilmu baru yang saya bawa di setiap negara. Qadarullah waktu itu, saya juga mau ke Tunisia, Ustaz. Saya mau explore di Tunisia. Di Tunisia itu ada sahabat invite saya undang. Itu ternyata di situ juga kebesaran Islam itu besar di sana, Ustaz. Dari kekhalifahan Utsmaniyah, bahkan dari sahabat-sahabat Nabi juga ada di sana. Makanya saya pernah bicara sama Ustaz panjang lebar, kita menjelajahi buminya Allah ketika perjalanan jauh. Ingat nggak Ustaz? Ya. Dari Kairo menuju ke Tursina itu kan jauh, Ustaz. Betul. Hampir 8 jam. Kita cerita-cerita kan Ustaz. Begitu indah yang kita bawa. Nabi Musa membawa pasukannya dengan tawakal. Itu kan musafir, Ustaz. Jadi Musa pun bingung, itu mau kemana sih dia? Hanya disuruh keluar dari situ sama perintah Allah, begitu di depan laut, karena tawakal sama Allah. Selalu ada jalan keluar. Fakhrojan wa makhrojan. Keren. Artinya, anak-anak muda hari ini bermimpilah. Bermimpilah engkau bisa menjelajahi buminya Allah. Semakin banyak engkau menjelajahi buminya Allah, semakin tahu bahwa bumi Allah ini luas. Tidak hanya di Indonesia. Jadi dengan begitu, kita yakin, kita tahu, betapa bumi Allah luas dan semakin syukur kita kepada Allah. Wah, keren, top banget Ustaz Ali. Apa pesan Ustaz Ali untuk generasi milenial yang akan atau sudah melakukan traveling ini kira-kira? Nah, traveling itu kan sekarang lebih banyak dilakukan oleh generasi milenial. Mereka dengan budget yang terbatas, dengan handphone yang keren, ya kan? Dengan penginapan yang terbatas, tapi kemudian semangatnya tinggi. Apa pesan Ustaz Ali? Saya kalau boleh ngasih masukan ke anak-anak muda Ustadz untuk traveling, pasti manfaatkanlah ketakwaan kita kepada Allah, pasti nomor 1. Supaya hikmah yang kita bawa seperti yang tadi saya katakan. Yang kedua, manfaatkanlah teknologi. Apalagi anak muda ini kan cepat Ustadz. Ketika Rasulullah juga katakan, ketika anak muda yang maju di medan perang, dia jauh lebih berani dibanding orang tua yang masih punya perhitungan. Kan gitu. Nah, anak muda ini, contoh, ada seorang sahabat yang dia disuruh belajar bahasa Yahudi supaya orang Islam tidak dibohongi dalam berdagang. Itu kan. Dan juga ada orang yang pintar menulis syair. Karena ketika Rasulullah akan perang, dia mengadu syair dulu. Sampai ada sahabat itu syairnya lebih tajam dari pedang syairnya dia. Karena memang luar biasa. Nah, jadi kalau untuk berpergian, pasti teman-teman saya berharap carilah komunitas-komunitas muslim di sebuah negara. Jangan sampai kita masuk ke sebuah negara, kita nggak cari komunitas Islam. Orang Islam itu ketika kita berada di sebuah negara, Ustaz, dia akan terasa bersatunya itu. Sangat terasa sekali. Apalagi ketika saya hampir semua negara di Italia udah saya kunjungi, Ustaz. Dari barat sampai timur. Kita ketemu muslim, Ustaz. Sampai kita ditawarin makan, ditawarin minum, sampai naik mobilnya dia, sampai dianterin. Nah ini kalau bukan tawakal sama Allah ketika kita butuh, ini nggak akan ada jalan. Jadi pasti buat anak-anak muda, saya setuju sekali dengan Ustaz. Jangan pernah bermimpi. Silakan mimpi Anda setinggi-tingginya, sebaik-baiknya. Kemas mimpi Anda, taruh digantung menjadi inspirasi buat Anda. Apalagi zaman sekarang anak-anak muda ini sering traveling. Kita bicara Ustaz, kayak di Jepang, Korea. Kalau dia tidak mendukung travel muslim, mana mungkin di airportnya sudah ada tempat wudhu, sudah ada banyak makanan Islam. Ini kebesaran Islam. Karena saya sudah jalan ke Venice, kita bicara ke Venice.
Ketika saya juga menelusuri penis, sudah banyak tempat-tempat Islam yang disiapkan. Dan dia lebih menghargai. Contoh nih Ustadz, ini kisah nyata saya. Jadi buat teman-teman yang terbang kemanapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan pernah. Sholat itu nomor 1, wajib hukumnya. Walaupun Anda di negara manapun, tetap sholat dengan waktu Anda mengikuti lingkungan. Ini kisah nyata saya Ustadz. Ketika saya menonton bola Liverpool dengan Paris Saint-Germain di Liverpool, waktu itu karena cintanya saya dengan sepak bola, pengen nonton Liga Champion. Waktu saat itu kita harus mengejar tiket, Ustaz. Tiket sepak bola. Kita punya akses, akhirnya harus datang ke stadion lebih awal kan? Iya betul. Ke stadion lebih awal. Begitu sampai ternyata Allah qadar kita udah harus sholat. Karena waktu itu kita tadinya kita mutakhir sholatnya itu. Nah, karena kita pikir di stadion itu nggak ada musola, kita gelar sejadah di pinggir jalan, Ustaz. Ketika kita baru mau takbir, itu orang-orang Inggris di Liverpool, hei, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu mau sholat? Kenapa kamu sholat di jalan? Di stadion Liverpool sudah ada musola buat kamu sholat. Bayangkan, yang kita tidak tahu orang non-muslim sampai membantu saya, akhirnya kita sholat. Sampai seperti itu. Ini yang juga mungkin teman-teman jangan pernah takut, apalagi datang ke buminya Allah. Seperti Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Madinah. Itu Ustaz. My Halal Trip, Ustaz, apa nih kaitannya dengan My Halal Trip yang bisa dimanfaatkan oleh generasi milenial, My Halal Trip Indonesia ini? Berhubungan dengan wisata halal ya. Wisata halal. Buat teman-teman yang ingin belajar tentang traveling, menanyakan tips atau apapun, kami sebagai di asosiasi siap membantu. Bisa menghubungi anggota kami dari asosiasi My Halal Trip. Walaupun asosiasi ini belum selama asosiasi-asosiasi lain, Ustaz. Alhamdulillah, tapi pemerintah sendiri sekarang kan mendukung wisata-wisata halal. Bahkan kita pernah FGD menuntut pemerintah menyiapkan masjid-masjid yang memang untuk turis itu sudah kita sudah kita kalau mau ke masjid, masjid A, masjid B, masjid C. Jadi turis itu tidak bingung untuk mencari masjid. Karena ternyata dari negara-negara luar juga kita sering diundang juga sama Kementerian Pariwisata Pusat, Ustaz. Dengan asisten menteri dulu Pak Anang juga ada undang-undang kita bicara tentang FGD. Kita memberikan masukan. Saya sangat setuju. Wisata halal ini bukan cuma mendatangkan orang yang ke dalam negeri, Ustaz. Tapi bagaimana juga kita bisa mengemas sebuah paket buat teman-teman yang ingin berwisata, carilah wisata yang halal. Itu pasti. Supaya makan kita terjaga, minum kita terjaga. Bukan hanya itu, Ustaz. Ibadah kita. Jangan sampai kita akhirnya subhat, ini halal haram. Oh, McD, sama aja. Nggak bisa. McD di luar sama di Indonesia itu beda. Itu juga yang saya rasakan ketika traveling dengan My Halal Trip-nya Ustaz Ali. Saya merasa nyaman karena sholat saya tepat waktu, makanan saya halal. Dan itu salah satu testimoni saya dengan My Halal Trip-nya Ustaz Ali dan teman-teman. Jadi luar biasa. Top, keren. Terus Ustaz Ali. Betul Ustaz. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Kalau memang teman-teman pun mau berjalan sendiri, dicarilah tempat-tempat wisata. Apalagi sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi wisata muslim, Ustaz. Guiding-guiding yang bisa kita telusuri. Yang lagi top nih Ustaz sekarang, menjelajahi bumi Islam di Maroko dan Spanyol. Wah, itu lagi keren. Anak-anak muda tuh harus datang ke sana. Supaya kita merasa bangga bagaimana Islam pernah besar di Eropa oleh Kesultanan Khalifahan Utsmaniyah. Yang luar biasa Masjid Cordoba yang sekarang begitu megah punya Islam sekarang bisa diambil alih oleh umat Kristen. Dan kita bisa lihat ornamen-ornamennya itu masih nuansa-nuansa Islam. Bahkan ada satu tempat yang kita azan di situ atau teriak, hampir seluruh tempat itu terdengar dengan teknologi saat itu, Ustaz. Bayangkan. Nah ini juga teman-teman, sahabat-sahabat muda, sahabat surga saya sering sebutnya. Jangan pernah takut menjelajahi buminya Allah. Khususnya ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Latu sadurihal illa sama saja. Keren. Itu menjadi inspirasi saya juga, mungkin menjadi inspirasi sahabat-sahabat semuanya. Wah, keren Ustaz Ali. Ustaz Ali, ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar traveling seperti Ustaz Ali atau lebih dekat dengan Ustaz Ali? Ya, ada ya kalau dibukukan ya
tidak di bukuan resmi secara buku yang orang-orang penulis lah. Saya tapi pernah membuat dengan sahabat saya yang dia lulusan di Masjidil Haram, Ustaz. Kita menjelajahi buminya para nabi. Itu akhirnya kita rangkum. Jadi dalam sebuah buku itu, Ustaz, terkadang kita hanya bisa melihat gambar, melihat hadis, dan cerita. Yang susah ini kan membuat hikmah, Ustaz. Kenapa sih kita mendatangi piramid? Mungkin saat itu Ustaz belum saya kasih bukunya ya. Kenapa sih kita harus ke piramid? Ada apa? Tahun berapa piramid dibuat? Kenapa Firaun membangun piramid? Ayat berapa? Hadis apa? Setelah itu bukan cuma itu, Ustaz. Mungkin kalau kita ngambil cuplikan hadis, kita bisa ambil. Tapi hikmah. Kenapa Firaun membangun piramid? Apa hikmah yang kita bawa? Ini yang selalu setiap episode cerita itu saya tulis dengan hikmah, Ustaz, di bawahnya. Jadi jangan sampai si pembaca mencari-cari hikmah sendiri. Atau membuat kesimpulan yang terkadang kesimpulan itu dikhawatirkan dari ilham-ilham yang kurang positif, Ustaz. Jadi makanya kenapa kita langsung berikan dasaran untuk hikmah yang dia bawa, Ustaz. Oh, ternyata kalau ke tempat Firaun, kita ada begini, ada begini. Oh, kalau kita ke Petra, kita ada hikmahnya begini-begini. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk orang traveling? Kadang kan kayak kita lah pengalaman, Ustaz. Kita mau terbang, Ustaz. Mau umroh, mau haji, atau keluar negeri ya. Semalaman kita dibikin tidak tidur. Seminggu kita dibikin pusing. Terkadang kita harus bingung, apa sih dress code yang harus saya pakai, sepatu apa. Nah ini yang kita harus bagi ke teman-teman. Nah, saya selalu memberikan tips itu kepada teman-teman dalam sebuah seperti seminar yang free ya. Teman-teman anak-anak muda yang mau datang ke saya belajar, entah 4-5 orang tentang petualangan perjalanan saya. Walaupun teman-teman saya yakin banyak sahabat-sahabat saya juga yang luar biasa, lebih hebat dari saya yang sudah berjalan mungkin ratusan, bahkan semua benua dia udah jalan. Tapi ini kita sama-sama belajar, Ustaz. Bukan berarti kita bicara lebih dan kurang, tapi ini kita sama-sama belajar supaya kita pergi ke luar negeri, ke negara orang, prepare itu ada, Ustaz. Sampai checklist apa yang kita bawa. Sampai pas di negara itu apa yang harus kita lakukan. Minimal kita harus dapat kontak kedutaan. Karena kita tidak pernah tahu, Ustaz. Minimal kita juga harus punya, koneksi. Koneksi itu sangat vital di sekarang. Betul nggak, Ustaz? Termasuk betul. Sekarang. Kalau kita nggak ada koneksi, kita nggak bisa dekat, Ustaz. Gitu. Apalagi saya senang, Ustaz, bisa bicara dengan sahabat yang di luar negeri. Yang jauh menjadi dekat. Gara-gara koneksi, Ustaz. Nah, ini yang kita manfaatkan teknologi buat anak-anak muda. Bukan cuma, menjadi hal yang tidak berguna dengan koneksi ini. Manfaatkan sebaik mungkin. Apalagi anak-anak muda yang masih bingung mau usaha apa. Banyak kita bisa bikin Tokped atau Bukalapak. Apapun lah, silakan itu. Itu, Ustaz. Keren. Facebooknya apa nih? Nama Facebooknya apa? Facebooknya. Boleh. Facebook saya, Ustaz, namanya Tengku Muhammad Ali. Tengku Muhammad Ali. Nah, sahabat-sahabat boleh follow ya. Sahabat-sahabat silakan follow. Ya, lalu kemudian Instagramnya apa Ustaz Ali ini? Sama, Tengku Muhammad Ali, Ustaz. Nah, sahabat-sahabat silakan follow Instagramnya Ustaz Ali, Tengku Muhammad Ali. YouTube-nya apa nih? YouTube. Sama, YouTube-nya juga sama, Ustaz. Tengku Muhammad Ali. Nah, like, subscribe. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat ya like dan subscribe. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk Ustaz Ali dan keluarga dan juga untuk Ustaz lainnya dan juga sahabat-sahabat akan dapat ilmu yang banyak insya Allah nanti. Nah, buku tadi dengan senang hati, Ustaz. Buku tadi bisa dibeli di mana? Buku tadi bisa dibeli. Kalau buku itu, Ustaz, saya kasih free cuma rangkuman kecil, Ustaz. Oh, ya. Cuma saya bagikan kemanapun saya bagikan. Memang alhamdulillah kita sama-sama mencari jariah, Ustaz. Seperti Ustaz nyari cara jariah yang berbeda. Wow. Saya sudah buat buku itu, alhamdulillah siapapun minta kita kasih, Ustaz. Nggak pernah kita kenakan biaya. Walaupun bukunya sederhana, Ustaz. Waduh, itu namanya passive income. Meskipun kita sudah meninggal nanti, pahalanya tetap ngalir. Keren banget. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Ustaz Ali, kalau My Halal Trip ada website nggak yang bisa dibuka oleh masyarakat? Website atau Instagram atau Facebook My Halal Trip? Kalau My Halal Trip kita lebih kepada fanpage My Halal Trip Indonesia. Ya, apa nama fanpage-nya? My Halal Trip Indonesia. Wah, sahabat-sahabat silakan teman boleh lihat di situ. Silakan kita like punya 10 tim utama.
Ya, Ya, My Halal Trip ya. Kalau YouTube-nya ada, Ustaz Ali, My Halal Trip. makasih Ustaz. Makasih banyak. Ustaz YouTube Efroni luar biasa. YouTube My Halal Trip ada. YouTube My Halal Trip ada. My Halal Trip kebetulan belum bikin YouTube Ustaz. Oh, Kita oke. lebih fokus kepada fanpage. Sekarang travel Baitullah Barakah ada Instagram juga atau Facebook yang bisa diikuti oleh masyarakat? Ada Baitullah Barakah. Hanya Baitullah Barakah. Sama-sama Facebook dan silakan IG. like, silakan follow ya. Kalau Instagramnya ada juga. Sama Baitullah Barakah Ustaz. YouTube ada juga. YouTube-nya pakai YouTube saya Ustaz. Wah. Dikonekin. Nah, sahabat-sahabat silakan like, subscribe. Mudah-mudahan ada ilmu, ada banyak keberkahan yang akan sahabat-sahabat peroleh. Wah, luar biasa. Anak-anak muda yang luar biasa hebatnya. Ustaz Ali, ada nggak dalam perjalanan traveling Ustaz Ali itu Ustaz Ali pernah merasakan down, pesimis, sedih? Ada nggak? Ini pasti Ustaz. Kalau kita bicara sebelum, saya akan memberikan tips. Terkadang kita menghitung-hitung kepada Allah. Betul tidak? Menghitung-hitungnya. Padahal itu tidak boleh kan, betul Ustaz? Untuk berjalan di jalannya Allah, kalau kita terlalu menghitung-hitung, akhirnya perhitungan itu jadi perhitungan setan. Betul. Contoh, kita diberikan rezeki. Saya sering bilang, kalau Ustadz ingat di dalam bis, saya sering bilang, andaikan, misalkan saya memberikan 100 juta semua yang ada di dalam bis ini, apa sih yang pertama Anda akan lakukan? Kadang orang punya mimpi, saya mau beli rumah, saya mau beli ini. Coba pertama di Allah dulu. Nah itu maksud saya, supaya kita jangan terlalu menghitung ketika kita sudah punya mimpi untuk datang ke rumahnya Allah, atau ke Masjidil Aqsa, atau ke Masjid Nabawi, atau ke buminya Allah yang sudah kita tuju. Nah, mimpi itu jangan pernah terpadamkan karena hal-hal yang akhirnya terkalahkan karena dunia. Betul. Saya pernah ngalamin, dan banyak teman-teman yang saya lihat, mengalaminya seperti itu. Ketika dia udah merencanakan untuk berjalan di jalannya Allah, ketika waktunya ada kebutuhan lain yang sebenarnya tidak terlalu penting, karena kebutuhan hidup, dia kalahkan. Sehingga sampai hari ini dia pun menyesal. Kalau gitu saya ikut ya. Contoh kayak Ustadz lah, mau berangkat ke Masjidil Aqsa. Ngeri-ngeri sedap kan? Iya. Berangkat atau tidak nih? Berangkat atau tidak? Tapi begitu Ustadz sudah taruhkan rezeki Ustadz di jalan Allah, maka Allah mudahkan. Pasti itu saya. Kalau Anda sudah berazam, maka falyatawakkal 'ala Allah, maka tawakallah kepada Allah. Wah, keren. Saya pernah juga punya cerita sedikit Ustadz. Apa tuh? Yang sangat fase masa sulit. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. Saya bawa kurang lebih hampir 120 orang ke Masjidil Aqsa. Dan pada saat itu Masjidil Aqsa mencekam Ustadz. Lagi perang, bayangkan. Dan itu saat itu semua media tidak punya akses untuk masuk ke dalam itu, berita update ada apa. Ternyata Allah qadar, entah gimana salah satu stasiun TV telepon saya ingin minta live. Hampir 2 hari berturut-turut saya live di TV karena ingin tahu update. Dan karena juga ada 120 orang di Masjidil Aqsa kurang lebih saat itu. Dan juga kita nggak punya regulasi antar negara. Karena kita dengan Israel tidak punya hubungan bilateral gitu, Ustaz. Wah, keren. Alhamdulillah itu pernah terjadi juga, Ustaz. Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz, dari sekian banyak hampir 40 negara yang Ustaz pernah kunjungi, kira-kira negara mana yang ingin Ustaz kembali pulang ke negara itu? Pasti Baitullah, Ustaz. Biar bagaimanapun Baitullah ada. Aduh, kalau ngomong Baitullah pengen nangis, Ustaz. Tetap Baitullah. Apalagi dengan ditutupnya Baitullah ini, haji tidak berangkat ya Ustaz. Ya, kalau boleh dikatakan, seperti saya sering ketemu, tiba-tiba nggak ketemu, gimana rasanya Ustaz? Apalagi orang yang jarang ketemu. Nah, ya. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan COVID ini cepat selesai. Semoga sahabat surga semua bisa ke sana insya Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, Ustaz, yang paling berkesan di antara 40 negara itu, kira-kira sejarah Islam yang sangat Ustadz kagumi mana, Ustadz? Pastinya Masjidil Aqsa, Ustadz. Masjidil Aqsa. Tidak pernah ada habisnya untuk menceritakan Masjidil Aqsa. Dan berhubungan dengan Mekah dan Madinah. Dan besarnya agama Islam, para penakluk-penakluk dunia, pasti dia hebat ketika dia sudah menaklukkan Masjidil Aqsa. Wah.
Keren, 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 keren. Nah, sahabat-sahabat yang belum pernah ke Masjidil Aqsa, Ustaz Indra udah pernah belum? Alhamdulillah sudah pernah sama Ustaz Ali. Nah, yang belum pernah, ayo ya kunjungi kata Rasulullah 3 masjid utama, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Nah, mumpung masih hidup, kata Rasulullah, umur Ya, ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, betul. tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah selesai. Ayo, 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 no. Traveling, traveling, traveling. Nah, bareng Ustaz Ali itu. Dan teman-teman, insya Allah. Ah, Ustaz Ali, nggak terasa. Akadnya 10 menit loh. Kita ngobrol traveling sampai 20 menit. Masya Allah. Nggak apa-apa. Ngomongin saya Mudah-mudahan 10 sama-sama menit ya. dapat ilmu. Nah, Ustaz Ali, terakhir. Apa pesannya untuk semua orang? Pesan saya, ini yang selalu dalam hati saya. Pertama, innal fil jasadi mudghah. Di dalam hati ini ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruhnya. Jika segumpal darah ini jelek, maka jeleklah. Jangan pernah punya masalah dengan orang. Jadilah pemaaf. Dan yang paling penting dengan fase sekarang ini, Ustadz, burung saja di malam hari dia tidur. Begitu pagi dia sudah bertasbih kepada Allah, dia terbang. Tidak pernah dia berencana kemanapun terbang. Dia pulang, semua burung, anak-anaknya itu makan dengan kenyang. Sampai malam hari dia tidur, Allah kasih rezekinya. Apalagi kita manusia yang punya akal, pikiran, bisa melihat, mata, semua. Apa yang kita khawatirkan? Allah ada selalu di hati kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Jadi semakin tahu kita bagaimana Allah mengurus kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, maka kita akan luar biasa taatnya kepada Allah. Makasih Ustadz Ali, luar biasa, top banget. Baik sahabat saya sekalian, luar biasa ilmu, berbagi ilmu traveling dari guru kita, sahabat kita Ustadz Ali ini luar biasa. Nah, doain Ustadz Ali dan keluarga mudah-mudahan tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat juga terinspirasi. Kalau hari ini sahabat-sahabat belum pernah mengunjungi Baitullah, belum pernah mengunjungi Aqsa, belum pernah mengunjungi Cordova dan banyak lagi negara-negara Muslim lainnya, mudah-mudahan terinspirasi. Nah, kalau sulit, sahabat-sahabat bisa tanya sama Ustadz Ali di My Halal Trip, insya Allah ada banyak jalan, insya Allah untuk bisa mengunjungi itu. Jangan takut, jalan-jalan itu bukan persoalan uang, tapi mintalah izin sama Allah. Karena Allah lah yang beri izin, sehingga kita sehat, kita bisa traveling dan berbagai macamnya. Betul nggak Ustadz Ali ya? Betul kan? Baik, sahabat Anda sekalian, makasih Ustadz Ali dan sahabat sekalian, luar biasa inspirasi tokoh kita hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh inspirasi lainnya yang akan memberi inspirasi pada kita tentang indahnya Islam ini, tentang indahnya dakwah ini, dan insya Allah semakin semangat kita berbuat kebaikan, semakin semangat kita melakukan kebaikan, dan insya Allah tidak hanya kebahagiaan dunia, tapi insya Allah juga kebahagiaan akhirat menjadi milik kita semuanya. Salam traveling, salam jalan-jalan bersama Ustadz Ali dan saya Indra. Barakallah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.